Oke, baik, udah lama nih nggak bikin video lagi ya, soalnya agak sibuk juga jadinya, waktunya itu nggak tepat banget gitu kayak buat update konten lagi. Ini juga luangin juga sih buat bikin videonya, buat update konten lagi gitu ya, karena ya emang perlu juga sih kayak, kita tuh update wawasan gitu kan. Apalagi topik yang sekarang dibahas itu menarik banget nih, kita akan, membahas mengenai vulnerability scanning ya. Biasanya kan kita pakai tools itu Nessus gitu kan, tapi kita coba produknya dari Rapid7, ada namanya InsightVM. Tapi di sini di videonya nggak ada tutorial setup-nya ya. Jadi kalian kalau mau cari setup-nya itu banyak banget kok di YouTube gitu. Dan Ubuntu yang saya pakai ini adalah Ubuntu versi 20.4. Kalau kalian mau di Kali Linux buat install VM-nya itu bisa banget, atau mungkin kalian mau di Windows itu tetap bisa juga, gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dashboard-nya aja deh. Mungkin saya buka atau dari Brave, kita private tab aja ya. Oke, di sini kita masukin alamat IP-nya si Ubuntu-nya ya, nih di sini, 192.168.23.161. Portnya 3780, port default-nya dari si Insect VM. Jangan lupa HTTPS. Oke. Nah, kita tungguin dulu. Oke, kita kalau ada muncul kayak gini, kita advance, lalu proses. Nah, di sini kalian masukin username-nya pas instalasi nih ya. Pas instalasi, ini akan setup authentication-nya. Oke, kalau udah kita klik login. Nah, karena ini scanning-nya masih kosong ya, jadi kita coba scanning deh. Cara scanning-nya ini bisa langsung diklik yang paling atas, read site, di yang ini, atau kalian juga bisa pilih yang bawah ini, site, oke kita coba yang di sini deh. Nah, untuk namanya kalian bebas, isinya apa, tapi contoh target ini saya ke Metasploitable deh, supaya hasilnya, eee, lebih gampang output untuk, scanning kerentanannya. Bagi yang belum tahu Metasploitable itu apa, jadi OS Metasploitable ini Linux-nya itu dibikin rentan, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tuh belajar targetnya itu ke Metasploitable. Nah, kita coba lihat dulu. Metasploitable adalah, Linux yang rentan. Ini untuk, bisa security training, atau tes-tes, security tools, atau praktis-praktis, dalam melakukan pen testing ya. Kalau kalian mau download bisa pilih yang SourceForge ini. Oke, kalian bisa langsung klik download ya, nanti diimport ke VMware-nya. Nah, untuk namanya di sini kalian bisa isi bebas, mungkin Metasploitable kali ya, Metasploitable Machine. Yes. Dan untuk asetnya, ini kita masukin alamat IP si Metasploitable-nya. Misalnya di sini kan IP-nya kan, oke, kita ifconfig. Nah, dapat 23.132. Oke, kita scanning, coba deh. Kalau kalian mau pakai range 132 ya. Nah, kalau kalian mau pakai range juga bisa kok. Kayak misalnya, gue mau nge-scan nih satu jaringan sini, di jaringan sini rentan nggak sih, eee, komputer-komputer atau klien-klien yang terhubung ke dalam satu jaringan. Tinggal tambahin aja ini, 3.1/24. Nah, di sini dia akan scan dari alamat satu. Di sini kalau kita zoom ya. Oke.
dari alamat 23.1 di sini ke 254 gitu. Jadi dia scanning dari alamat IP1 ke 254. Tapi di sini kita nggak pakai itu ya, karena, waktunya bakal lama banget, jadi kita langsung ke targetnya ke metasploitable-nya aja. Oke, kita tadi 23.132. Eits, 8, 23, 1, 3, 2. Oke, di sini ini udah bisa langsung scanning, cuman kalau dari authentication-nya supaya hasilnya lebih mantap gitu kan, supaya penemuannya lebih banyak, lebih valid, itu kita bisa tambahin authentication. Nah, cara nambahinnya gimana? Di sebelah kiri itu ada credentials. Nah, kita masukin aja. Misalnya Metasploitable. Kita masuk ke akunnya. Karena Linux kan pakainya SSH ya, untuk remote machine-nya. Jadi kita pilih SSH di sini. Oke. Username-nya msfadmin, password-nya msfadmin juga. Admin. Nah, ini authentication dari si Metasploitable-nya ya. Jadi si InsectVM ini, bakal masuk ke Metasploitable, lalu dia akan scanning juga dalam, keadaan masuk ke dalam si Metasploitable-nya, gitu. Untuk, dapetin kerentanan yang emang, bisa bisa dieksploitasi oleh penyerang gitu ya. Nah, di sini kalian mau pakai privilege, bisa. Kalau kalian pakai su, itu masuk ke akun root-nya. Kalau kalian pakai sudo, itu ngejalanin aplikasi-aplikasi yang pakai sudo. Misalnya, sudo ifconfig gitu, sudo, apt install nmap misalnya. Kalau su ini kan dia masuk ke user-nya, su root gitu misalnya. Atau kalian mau dua-duanya, bisa banget. Su-nya, root-nya di sini, password root-nya apa? msfadmin. Ininya msfadmin. Oke. Kalau kita belum yakin nih, ini benar nggak sih konfigannya ya, kita tes aja di sini. Di bawah sini kalian bisa, bawah. Oke, kita masuk ke 192.168.23.132. Kita coba tes. Ini port-nya default aja, dikosongin. Kalau mungkin port SSH-nya ganti ya, bukan port 22, misalnya port, 78 misalnya. Itu kalian ketik aja 78. Tapi karena kita config-nya default-nya, langsung aja kita kosongin, kita tes. Testing login credentials. Oke, di sini muncul pesan authentication sukses ke alamat IP si Metasploitable. Ya udah, kalau gitu kita create aja. Set. Oke, kita masuk ke templates. Nah, di templates ini banyak ya, jenis-jenis scan yang udah konfigurasi. Misalnya dari, standarnya CIS, atau kita mau scan DOS, denial of service. Ini banyak banget nih, discovery scan, banyak nih. Full audit atau yang lainnya, SCADA juga bisa. Tapi, kita biasanya sih pakainya full audit ya, without web spider. Jadi, scanning-nya ke sistem doang, gitu. Kalau udah, kita bisa langsung ke scan aja ya. Di pojok kanan atas, di sini ada save scan. Nah, apakah kamu yakin mau nge-save dan scan? Ya udah, kita jalanin aja. Oke, dia akan melakukan aset discovery dulu, dia akan melakukan informasi gathering dulu, ada nggak sih ini targetnya, gitu. Lalu kalau udah ada targetnya, dia akan, melakukan, scanning kerentanannya. Mungkin ya nggak memakan waktu ya, jadi kita pause dulu videonya, beberapa saat lagi kita akan, show lagi. Oke.
Ini adalah hasil scanning yang udah, selesai ya. Ini waktunya 12 menit dan jumlah vulnerability-nya sebanyak 709. Banyak banget nih. Asetnya satu karena kita tadi kan, scanning-nya cuma satu doang. Nah, kalau kita mau lihat hasil dari scanning-nya, di sini kita bisa langsung ke Metasploit Table Machine coba ya, atau kita bisa nanti deh. Nah, ini rescore-nya totalnya sebanyak 365.000. Ini perhitungannya dari mana? Perhitungannya dari Rapid7-nya. Jadi dia udah di-define, apa namanya, jumlah skor masing-masing kerentanan. Kalau kita scroll ke bawah lagi, di sini ada aset, ada alamat IP-nya. Kalau kita klik, ini nanti akan muncul daftar daftar kerentanan yang udah berhasil ditemuin oleh si Insight VM ini. Address-nya berapa, nomor hardware-nya berapa, nama aliasnya apa, Metasploitable, host type-nya apa, di mana, virtual machine, karena saya deploy-nya di virtual machine, si Metasploitable-nya. Versi Ubuntu-nya Ubuntu, versi 8 ya, Ubuntu jadul banget gitu. Oke, kita scroll ke bawah, mungkin di sini ada daftar kerentanan yang berhasil ditemuin oleh si, Insect VM ini. Nah, ini ada masalah di PHP, ada masalah di Samba. Nah, kalau ada logo M ini, Metasploitable ini berarti modul exploit-nya itu udah ada di Metasploit. Jadi tinggal di-exploit aja. Ini dia udah ngasih exploit-nya juga nih. Dia udah ngasih exploit-nya, cara nge-exploit-nya gimana, cara supaya masuk ke sistemnya gimana. Oke, kita lihat di sini dari webnya Rapid7. Oke, sembari nunggu loading ya, kita lanjut dulu deh. Nah, ini software yang keinstal di Metasploitable-nya ada apa aja? Ini ada banyak nih sebenarnya sih. Cuma kita show ke 50 aja deh. Show ke 50, di sini ada Base, ada Debian, ada DHCP, banyak nih software-software yang keinstal. Dan service apa aja yang jalan di Metasploitable. Ada FTP, SSH, Telnet, SMTP, banyak lagi nih. User sama grupnya, ada apa aja, database-nya. Di dalam database-nya dia sampai masuk ke database-nya loh. Si Metasploitable, si Insect VM ini. Direktorinya, dan ini remediasinya juga udah dikasih tahu. Nah, yang tadi untuk exploit-nya di sini kita udah show lagi. Oke, exploit-nya Samba set info polisi HIP ya. Ini cara exploit-nya, show target, nanti set targetnya si IP-nya si Metasploitable-nya. Lalu kalau udah kita exploit, nanti jebol tuh kerentanan. Karena ini udah bisa ke-cloud juga deh. Kalau nggak salah saya udah config juga sih, supaya bisa ke-cloud. Kalau belum, oke ini udah bisa ke-cloud-nya. Jadi si Insect VM, ini dia bisa diakses di cloud juga. Jadi si, Rapid7 ini nyediain cloud juga untuk kita analisis, versi yang, based cloud-nya. Tampilannya juga lebih 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 jos lagi nih. Ini tampilannya lebih jos lagi, lebih, keren lah gitu. Kalau misalnya kita mau ganti juga di sini bisa, mau pakai aset dashboard juga bisa. Ini kita okein aja. Ini aset-aset yang di dashboard-nya. Karena kita scanning cuma satu ya, jadi di sini, data yang dihasilin sih nggak begitu banyak ya, gitu. Kalau kita scanning ke jumlah yang besar, ini data juga bakal banyak. Dan ini kerentanan dalam satu pack-nya, dalam satu halaman, kayak kita lihat. Nah, ini ada grafiknya, tapi kalau nggak salah ini bisa ke-plot juga sih. Ini biasanya suka ada.
muncul ya versi cloud-nya, cuman di sini nggak muncul. Ini cuman 10 doang karena kita showing-nya cuman 10 kerentanan dari 709, kita coba ke misalnya 20 deh atau 25. Nah, ini 25. Set. Nah, jadi seperti itu sih, penggunaan dari Insect VM ya. Mungkin ini cuman sekilas doang. Insyaallah nanti juga mau bikin kursus yang khususnya gitu ya untuk, ngebahas soal Insect VM. Oke, mungkin cukup sekian, terima kasih.